Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Powil. Ruang Riung Garut menggelar panggung demokrasi bersama kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Garut. 24 Mei 2024, Haji Nadiman bakal calon bupati Garut tengah hadir di acara pencarian sosok pemimpin pro rakyat di antara realita dan harapan. Dari 12 kandidat, namun yang hadir hanya ada 7 orang, di antaranya Haji Nadiman, Dr. Helmi, Putri Kalina, Haji Muhammad Iqbal, Agis Muhyiddin, Ade Nazmullah, dan Baby Bagja. Acara diawali dengan memperkenalkan diri masing-masing kandidat calon bupati Garut 2024. Yuk kita akan bertanya ke beliau-beliau ini tentang kenapa ada apa beliau-beliau ini mau mencalonkan menjadi bupati Garut di 2024. Oke. Dan silakan karena semuanya belum mengenal satu-satu, dan saya akan sesi pertama ini. Ayah, kursi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ade, Bu Bagja, kemudian adik kita nih Bu Putri, teman kita dokter. Saya dengan beliau udah cukup lama, dari mulai jadi anggota DPR sampai jadi wakil bupati kita kenal. Kemudian ada adik kita juga Pak Agis, dan yang paling terakhir saya hormati Pak Haji. Dalam konteks ini saya sebagai anggota DPRD hari ini dari fraksi Golkar. Jadi saya nama Haji Nadiman, cukup mungkin semua udah pada tahu. Kalau urusan kalangan politis kita semua udah pasti tahu. Hari ini mungkin nanti ke depan saya ingin mencalonkan sebagai kepala daerah Kabupaten Garut. Insya Allah kita akan pakai Partai Golkar karena saya sebagai kader langsung dari Partai Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dengan Bapak Haji. Kemudian Pak Nadiman, guru saya, rasa bangga berada di lingkungan orang-orang yang memang memiliki kepedulian Garut. Saking aslinya istri pun buatan Garut. Nah, istri pun orang Garut. Ya. Saya saat ini sudah terdaftar di Partai Golkar sebagai bakal calon. Nah, mudah-mudahan minta doa dari semuanya. Semoga saya ditetapkan menjadi calon bupati Kabupaten Garut dari Partai Golkar. Mari bersama saya membawa Garut ke gerbang pintu. Tangguh ada di sini. Saya perkenalkan Ibu Bagja dan Bayombong. Saya berangkat dari Memperkenalkan diri, izin, nama saya Lutfi Anissa Putri Karlina, atau boleh lebih akrabnya dipanggil Putri. Background saya sebenarnya adalah seorang dokter gigi. Nama saya Helmi Budiman. Saya berdoa kepada Allah agar masyarakat tidak melupakan nama Helmi Budiman, termasuk Kanjo. Terima kasih Kanjo. Siap. Terima kasih. Jadi ini adalah bukti doa saya dikabul. Karena dengan pertemuan ini paling tidak nama saya tetap ada hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Muhyiddin. Saya tinggal di Padang Sucinaraja. Saya asli Pituit di Garut, lahir di Garut. Keluarga istri di Garut ya, dan banyak kegiatan yang biasa kami laksanakan. Kebetulan kalau di kalangan aktivis mungkin saya menjadi bagian ketua aliansi umat Islam Garut yang menjadi bagian untuk tujuan waltakum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nadiman merupakan calon bupati Garut, menegaskan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak
dalam upaya memajukan perkembangan Kabupaten Garut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut sebagaimana dikemukakan dalam kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar di Rependos KP Garut. Yang namanya urusan partai itu pasti lobby ada. Semua orang pasti lakukan itu. Baik, tadi kemarin Golkar itu didatangi oleh semua partai. Termasuk kemarin Golkar itu didatangi oleh 3 partai. Kemarin paling pertama jam 10 itu kalau nggak salah P3, dilanjut jam 12 PKS, Dr. Helmi, kemudian yang terakhir adalah Demokrat. Jadi Golkar itu adalah partai yang sangat sensi hari ini. Kalau Gerindra udah, Pak? Gerindra udah lebih duluan. Lebih duluan. Oke, lanjut. Artinya lebih duluan. Nah, makanya saya belum tentu hari ini harus sikapnya dengan si A, dengan si B. Tapi dalam pribadi itu udah ada. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Nah, ini sebentar Pak Nadiman. Anda sebagai pengusaha di Garut, Anda mempunyai visi dan misi untuk menentukan Garut, kebijakan Garut itu seperti apa. Nah, Anda sudah siap nggak ketika nanti di pemilihan kampanye Anda pasti akan meningkatkan taraf hidup, mensejahterakan masyarakat dengan permasalahan Garut hari ini? Terima kasih, Bang Jo. Kalau ditanya soal ini, kita ini udah cukup memahami tentang tata pemerintahan. Karena saya pernah jadi ketua komisi, pernah jadi ketua fraksi, pernah jadi badan anggaran berkali-kali. Artinya dalam konteks ini saya sangat paham. Garut mau dibawa kemana? Pertama, dalam bidang pendidikan. Kita tahu hari ini seperti apa pendidikan kita. Coba Bang Jo, seperti apa pendidikan kita? Paham ini seperti apa? Luar biasa sih. Itu. Hanya itu saja yang bisa. Kedua, mengenai kesehatan. Kita tahu seperti apa kesehatan. Kesehatan kita tuh perlu banyak harus kita perbaiki. Perlu kita tata. Oke, itu karena itu adalah salah satu yang Anda akan upayakan nanti ya di kampanye-kampanye Anda. Mudah-mudahan terrealisasi. Oke, Pak Haji. Di antaranya kalau Pak Nadiman Ismail di pasti masalah Sukaregang adanya gitu. Sebagai pengusaha. Anda melihatnya seperti apa masalah Sukaregang? Kalau sampai hari ini belum juga kelar-kelar Pak masalahnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jo. Sukaregang adalah suatu ikon Kabupaten Garut, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Kita pahami. Ini adalah ikon Kabupaten Garut, ikon Jawa Barat, ikon Indonesia. Tapi masalah limbahnya seperti apa sampai sekarang? Masalah limbah kita paham. Satu-satunya yang udah punya izin mana nanti ya kalau Bapak terpilih, bagaimana cara menangani ini Pak? Nah, kenapa saya nyalonkan ini? Artinya saya punya tujuan juga ingin menyelesaikan Sukaregang itu tidak menjadi dampak untuk masalah lingkungannya. Karena tidak bisa hanya dengan pemerintah daerah, tapi harus menggunakan pemerintah pusat. Dokter dan Pak Rudi nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada salah satu mungkin pengusahanya, kita akan berjuang untuk menyelesaikan masalah ini. Dan bukan untuk Sukaregang saja. Kita Garut ini punya potensi yang luar biasa. Di mana hari ini Garut udah dilewati tol, Garut akan terjadi skala industri yang cukup luar biasa. Kemarin saya udah ke kementerian, Garut udah diberi izin untuk sepatu prop yang karyawannya mungkin di atas 20.000. Jadi untuk menyerap tenaga kerja juga Pak? Iya, artinya inilah yang perlu kita jemput, perlu kita lakukan. Tidak bisa kita ngomong apapun kalau tidak disiapkan semuanya. Yang saya sampaikan, dari mulai pendidikannya kita siapkan, kesehatannya kita siapkan, kemudian infrastrukturnya siapkan. Nah, proses perizinan untuk itu juga kita siapkan. Artinya nanti suatu saat Garut akan tercapai namanya kesejahteraan masyarakat. Bukan harus seperti apa-apa. Itu kira-kira seperti itu. Saya tidak a priori dengan industri, karena kita juga punya sektor pertanian yang cukup 80% Kabupaten Garut masyarakatnya adalah petani. Oke, siap. Bagaimana upaya para calon yang ada di depan untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan Garut yang konkret. Karena pertanyaannya sejauh mana ketika menjadi seorang pemimpin di Garut, ketika menghadapi permasalahan masyarakat Garut yang beragam, seorang pemimpin ini bisa keluar dari karakter yang dimiliki, walaupun tidak harus sepenuhnya. Jadi udah jadi. Kenapa disoroti Mami? Karena memang satu kaum kan. Oke. Jadi alhamdulillah ada kemajuan untuk Kabupaten Garut. Ayo tepuk tangan. Atau siapa yang mau ditanyakan nih? Kesehatan juga demikian, ekonomi juga demikian. Ini semuanya bermula dari desa ya, Pak. Iya, sekarang ada yang namanya wisata desa atau desa wisata. Pak Jok, kalau kita berbicara mengenai auto pedagog, kalau buat pengusaha itu biasa. Karena memikirkan negara dengan memikirkan perusahaan itu jauh berbeda. Bedanya tahun berapa? Kalau negara, pemerintahan, kepala dinas ayam, duit nggak dianggarkan, tetek nggak dianggarkan. Apa bedanya? Coba kalau sebuah perusahaan harus mikirkan modalnya gitu. Di mana pegawainya, di mana ngajualnya. Ini luar biasa. Berbeda dengan yang tadi. Kepala daerah itu udah ada. Tinggal bagaimana melaksanakan, bagaimana mengukurnya. Itu artinya kalau ditanya auto yang namanya pengusaha udah biasa. Paham Pak? Yang mungkin kira-kira sudah melotok gitu ya? Udah bisa melotok. Karena kita nggak kaget. Karena kita biasa melihat apa namanya kondisi Kabupaten Garut, tetangga, baik kiri kanan maupun di luar negeri. Itu udah biasa. Kita perlu kaget. Kenapa yang namanya Korea maju? Karena tadi Korea itu kelas menengahnya udah di atas 4%. Bayangkan kita itu hanya baru mendekati 2. Artinya ini yang perlu kita tingkatkan. Tadi sudah disampaikan oleh dokter, telah disampaikan oleh Pak Ade Nazrullah. Kita ini adalah kuncinya apa? Pendidikan. Pendidikan kita baru 7,5 tahun. Artinya SMP kelas 2 genep bulan. Nah, kalau kita mau maju harus tamat SMA. Pada digawe di Cangsin, pada digawe di Bulu Mata harus SMA. Artinya inilah kewajiban pemerintah, harus menyekolahkan anak-anak kita minimal lulus SMA. Syukur-syukur kita akan targetkan satu keluarga, satu sarjana. Itulah yang akan memecahkan kita suatu saat di 2045 bahwa Indonesia masuk, Indonesia emas. Tepuk tangan dong. Kita tidak akan mencapai dunia bahwa Indonesia emas kalau pendidikan kita tadi di bawah. Kemudian yang kedua, selain pendidikan kita butuh kesehatan. Tahu Bapak Ibu, kalau mau ke rumah sakit seperti apa? Neneangan ruangan, maka Bapak Ibu bisa 2 poe, bisa 3 poe, udah telepon dokter di sono, baru bisa dapat ruangan. Nah, itu kira-kira. Tapi kewajiban negara adalah melayani rakyatnya kalau real, kalau sehat. Kira-kira itu. Ya. Artinya kita harus menyiapkan satu jalur ke sini, ke kiri, masuk tanpa bayar. Tapi di situ apa Pak? Dokternya umum, obatnya generik, memenuhi standar kesehatan. Kalau kembali dia kena bayar. Kenapa untuk bayar? Karena untuk silang. Di sini udah disiapkan dokter yang spesialis, obatnya paten, ayah TV, ayah ruangan, ayah AC dan lain sebagainya. Daripada kabur ke Santosa, kabur ke Bandung, lebih baik disiapkan. Itu harus Pak. Jadi peningkatan pelayanan kesehatan pada intinya wajib, karena tidak akan maju kalau rakyatnya kalau rakyatnya kesehatan. Itu. Yang kemudian
infrastruktur kesehatan kita, rumah sakit seperti kemana? Kita punya rumah sakit Slamet, punya rumah sakit Bamangke, yang paling menyakitkan rumah sakit Lembang. Sampai hari ini teroperasi. Saya sebagai ketua komisi waktu itu saya lihat sangat menyakitkan. Kenapa? Di Jieun, di Najero 5 lomba dan akan dibangun ke 10. Inilah yang kita gunakan sebagai kepala daerah, harus punya visi bagaimana melayani kesehatan. Baik, kira-kira siap. Selanjutnya, infrastrukturnya ada apa namanya, jalan. Bapak, kalau kita dari Jawa atau dari Bandung, jalannya lemas, bisa tidur. Begitu masuk ke Garut, gubernur langsung kabur bak. Artinya salah siapa? Ini salah siapa? Inilah perlu kita komunikasi antara kita dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Kalau saya itu udah biasa. Itu udah biasa. Nah, kemudian yang terakhir kita ada selain infrastruktur adalah tadi sudah dipaparkan oleh dokter, oleh Pak Ade dulu, oleh Putri, bahwa ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. UMKM kita harus naikkan kelasnya. Buat saya itu udah biasa, Pak. Saya punya pangkalan, ada berapa? Ada 200-300 pangkalan. Saya upayakan ke BNI sampai dapat 30 miliar. Hari ini yang dari 300 sudah posisinya 1 miliar. Yang tadinya pakai motor butut, akhirnya pakai mobil halus, udah rumahnya 2 tingkat. Artinya itulah yang namanya apa, kita sebagai kepala daerah seperti itu, ring bukan ngomong. Kira-kira itulah. Kemudian selanjutnya apa? Kita punya potensi pariwisata. 5 tahun, 3 tahun ke depan tolnya udah jalan, pariwisata orang Jakarta cukup 2 jam dari Jakarta sampai ke Garut. Cukup setengah jam dari Bandung ke Garut. Kita punya Situ Bagendit, kita punya Palangkabodas, kita Papandayan, kemudian Guntur. Kita potensinya harus digali, gunungnya kudu hijau, tapi rakyatnya tetap kudu hijau. Kira-kira itulah gambaran Kabupaten Garut tadi yang paling sangat saya krusial. Selain tadi kita menciptakan lapangan pendidikan yang lebih sehat, Kabupaten Garut kurang sumber daya. Kita punya potensi lulusan SMA harus disekolahkan sesuai kebutuhan. Kita biayai pintar kontrak suatu saat setelah sekolah dari pegawai negeri, di mana kalau kita butuh dokter, nyekolahkan dokter ke Unpad, nyekolahkan dokter ke UI. Kalau butuh ekonomi, kita buatkan. Ada akuntan, ada ekonom, kita sekolahkan, biayai. Suatu saat setelah keluar, dia kita tarik menjadi pegawai negeri kita dengan sumber daya yang mumpuni. Insya Allah 20 tahun ke depan mereka itu udah jadi pemimpin kita yang baik. Cuma harus dimulai hari ini. Siap. Saya sampaikan biar sekali, langsung saya jalan. Kalau tidak dimulai dari hari ini, kita mau apa menyongsong 2045, karena waktunya hanya 25 tahun ke depan. Berarti kalau kali ini dimulai 25 tahun ke depan, kita udah sumber daya yang baik, sumber daya yang maju. Terkudu ngomong ini itu, bangsa kita, warga Garut jelas akan lebih unggul. Mudah-mudahan dari kabupaten yang terbaik di seluruh Jawa Barat, bahkan di Indonesia, karena potensinya ada, potensinya luar biasa. Jangan dibuang sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Nadiman berubah.
Jadi saya perlu tegaskan, pemimpin amanah itu akan lahir melalui proses tahapan, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung tapi melalui proses pengalaman yang akan tadi terjadi. Inilah harapan Garut ke depan. Siapapun itu nanti pemimpinnya, kalau melalui proses yang benar, kemudian dijalani dengan benar, insya Allah Garut jauh lebih maju dari hari ini, jauh lebih baik dari hari ini. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena tanpa yang saya tadi sampaikan, Garut tidak akan terwujud. Garut maju, Garut makmur, Garut sejahtera, Garut yang Garut Toibatun Walaupun Kubur. Artinya cuma tidak hanya tergantung ke pemimpinnya, tapi harus sampai ke bawahnya, sampai ke kepala dinasnya, sampai ke kabinetnya, sampai ke semua komponen yang ada di situ. Nah, pemimpin itu wajib punya dua hal. Pertama, kemampuan leadership, harus telunjuknya sangat kuat, telunjuknya sangat dipatuhi oleh bawahannya. Kemudian juga pemimpin harus punya kemampuan manajerial yang baik, mengkombin semua yang ada, komponen tadi yang ada di seluruh stakeholder pemerintahan, melakukan apa yang akan dicapai oleh visi-visi bupati. Tanpa itu tidak mungkin Garut berubah, tidak mungkin Garut maju. Bapak mangga lihat di depan pendopo alun-alun kita seperti apa? Nyak Barau, nyak Kapeng, kalau masuk juga ke Masjid Agung, seperti apa di dalamnya? Saya kemarin ketemu dengan sebelum meninggalnya almarhum, kita ingin memperbaiki Masjid Agung, ingin diganti lantainya, ingin diganti dindingnya. Mudah-mudahan keinginan saya tercapai. Insya Allah semua itu perbuatan akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang baik, dan mudah-mudahan jalan tadi untuk mencapai proses kepemimpinan Garut ini dicapai dengan baik pula. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya sebagai partai, sebagai kader partai Golkar, saya istiqomah di Golkar, tidak mencelok kesini kemari, tapi kita tetap berjuang karena kita Golkar itu sudah ditentukan. Proses pilkada itu bukan hari ini, tapi 2 tahun yang lalu kita didaftarkan 10 orang. Kemudian sampai akhirnya ada 3 orang, Bu Eis Idawartiah, kemudian Pak Iman, termasuk saya sendiri, dan akhirnya Bu Eis mundur, tinggal 1 orang, tiba-tiba hari ini jadi 5 bupati. Itulah, tapi buat saya itu adalah proses pemanasan. Tidak perlu gembar-gembar, yang jelas Garut harus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya membantu bupati terpilih nanti. Siapapun yang terpilih itu adalah putra terbaik Kabupaten Garut. Saya di posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan visi-visi, kemudian menyampaikan program, sehingga mungkin ini pelan-pelan akan menjadi tolok ukur masyarakat Kabupaten Garut dalam nanti rangka memilih pemimpinnya ke depan. Masyarakat Garut sulit memilihnya, tapi dengan program seperti ini mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat Kabupaten Garut bisa memahami calon pemimpinnya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh kita dan teman-teman yang lain pada intinya ingin memajukan masyarakat Kabupaten Garut, tapi
ada salah satu seseorang yang mungkin lebih baik untuk kami ke depan. Insya Allah kami akan lakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, Orang Adiman, Bupati Garut. Siap. Nah, gitu.